Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mohon maaf kepada Dewan Guru karena telah mengganggu waktunya. Terima kasih untuk bersedia mendengarkan desiminasi untuk SEM, yaitu SEM adalah Sport Education Model, di mana Sport Education Model ini yaitu mengadakan pertandingan antar kelas, di mana panitianya guru dan siswa. Siswanya biasanya kelas atas, kelas 5, kelas 6, kelas 4 yang sudah mengerti tata cara kepanitiaan. Ada yang berperan menjadi wasit, bisa ada yang berperan menjadi seksi UKS, atau apalagi itu seksi keamanan bisa ya. Nah, di sini rencana tindak lanjutnya yaitu tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini adalah permainan yang hampir punah. Namun akhir-akhir ini pertandingan ini sekarang digalakkan lagi di Majalengka. Kemarin gobak sodor sudah dipertandingkan, terus bakiak sudah dipertandingkan, apalagi jujungkungan kalau bahasa Sundanya, atau babangoan kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini pertandingannya banyak. Ada gobak sodor, ada dadaluan kalau bahasa Sunda, ada loncat tinggi, ada tapak bumi, ada congkak, dan banyak lagi permainan yang lainnya. Namun kita di sini mengambil hanya satu permainan. Kenapa? Karena permainan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dari mulai persiapan sampai akhir, sampai final, sampai perolehan juara pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian daripada itu, cuaca yang kurang mendukung, pasti anak-anak dikhawatirkan nantinya bisa mengalami kecapean atau bisa makan sakit. Nanti kita sendiri yang bertanggung jawab. Nah, di sini saya memilih permainan gobak sodor. Kalau zaman dulu yaitu permainan dadaluan. Pernah mendengar dadaluan ya? Yang permainannya itu kalau sekarang 5 dibatasinya, peraturannya 5 pemain. Nah, nanti pertandingannya dari kelas 3 dan kelas 4. Kebetulan di gurunya ada ya, kelas 3 dan kelas 4. Nah, saya di sini meminta nanti perwakilan dari setiap siswa untuk mendaftar menjadi pemain gobak sodor, minimal 5 orang, dari perempuan dan dari laki-laki. Boleh satu kelas boleh mewakilkan 2 tim. Jadi ada 4 tim putra dan tim putri. Nah, tim putra dan tim putri ini nanti dibagi skema pertandingannya. Ada yang berperan menjadi pemain langsung dan ada yang berperan menjadi cadangan pemain. Nah, nanti peraturan permainannya kita bahas lagi di lain waktu. Nah, di sini kenapa kenapa gobak sodor? Di sini latar belakangnya yaitu peserta didik saat ini masuk sebagai generasi Z atau Gen Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Nah, di sini kan eranya era Gen Z, otomatis anak-anak kita pasti kesehariannya menggunakan Z atau Gen Z atau iPhone atau ponsel atau gadget. Jadi disebutnya
khususnya itu apa, di era Gen Z di abad ke-21 ini informasi pasti sangat cepat ya. Ada pertandingan apa langsung, bahkan kita gurunya yang telat informasi, kadang-kadang anak sudah merespon lebih dulu ya. Ibu kadang-kadang anak main TikTok kan, itu ada informasi-informasi yang belum kita ketahui, malah anak terlebih dahulu sudah mengetahuinya. Begitu juga permainan tradisional ini mungkin anak-anak sudah mengetahuinya, sudah dipertandingkan di Majalengka, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Yang kemarin kalau nggak salah di bulan Juli ada di provinsi pertandingan Gobak Sodor, Jogongan atau Babangoan, itu sudah dipertandingkan, sudah resmi. Nah, kenapa ada pertandingan tradisional? Agar pertandingan ini tidak luntur termakan oleh zaman sekarang, zaman Gen Z kan, pasti anak-anak keseringannya bermain Gen Z atau bermain HP. Nah, dikhawatirkan si anak-anak ini kurang gerak, otomatis mempengaruhi kesehatannya, terutama kesehatan dalam gerak. Terus kemudian kesehatan kesehatan mata, otomatis si anak kalau terus-terusan melihat HP pasti matanya cepat buram. Kalau melihat jarak jauh pasti buram ya, kalau yang diserasakan biasanya seperti itu. Nah, kemudian bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Tuh, tadi kan sudah disebut keseringannya anak pasti bermain game online bersama teman-temannya, dimana game online ini tidak memerlukan gerak. Dikhawatirkan anak menjadi obesitas karena kurangnya gerak. Nah, pentas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, memiliki peranan dalam pembinaan pertumbuhan, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai penjaskes dapat membantu anak-anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran tubuh. Nah, diharapkan adanya pertandingan ini anak lebih memahami budaya luhur kita, budaya luhur Indonesia, apalagi budaya luhur adat-adat yang ada di daerah-daerah masing-masing. Diharapkan dengan pertandingan ini anak memiliki kerjasama dengan sesamanya, dengan teman-temannya, memiliki hubungan yang erat. Di sana pasti ada komunikasi, ada strategi yang dibentuk oleh anak-anak kita. Nah, strategi ini membutuhkan kesiapan yang matang dari anak-anak. Tentu anak akan bermusyawarah dengan anak-anaknya, dengan grupnya. Nah, di sini diharapkan si anak-anak bisa bergotong royong atau bisa kompak ketika bermain gobak sodor. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian dari tujuan program ini yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang pertama, menghormati keanekaragaman budaya luhur Indonesia. Nah, si anak ini jadi mengenal yang tadinya tidak mengenal. Pasti anak-anak kita tidak mengenal yang namanya gobak sodor, apa itu babangoan, rerebonan kalau zaman dulu, terus rumah-rumahan kalau zaman dulu, kucing sumput, boy-boyan. Sekarang tidak lagi mengenal karena anak terbiasa dengan apa itu Gen Z, karena generasi Gen Z kita ya dikenalnya generasi Gen Z. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Nah, pemerintah kita mendukung budaya kita, yaitu dengan adanya pertandingan-pertandingan yang tadi disebutkan di awal. Sekarang sudah dipertandingkan bahkan ke arah internasional, mau dipertandingkan. Kalau zaman dulu yang memasukkan
bulatan genteng ke dalam lubang. Sudah dipertandingkan di luar, orang luar. Tapi seperti penghapus yang di dalamnya entah diisi apa itu, dilempar masuk ke lubang. Ada yang pernah lihat pasti, kalau yang suka main TikTok. Sudah dipertandingkan itu. Yang selanjutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, selain itu permainan yang akan kita laksanakan ini dalam sport educational model akan meningkatkan kebugaran fisik siswa, di mana siswa ini pasti bergerak aktif ketika bermain gobak sodor. Nah, yang selanjutnya terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, di permainan gobak sodor ini permainannya terdiri dari 5 orang. Pasti 5 orang itu berembuk atau berkelompok. Kemudian mereka bertukar pendapat. Nah, di sini terbentuklah kekompakan mereka, strategi mereka. Ya, pasti membuat strategi. Bagaimana nih supaya lawan kita terpancing agar kita bisa bermain lagi. Nanti poinnya biasanya kalau gobak sodor dihitungnya 2. Yang lewat ke arah sana berarti 1 poinnya kalau tembus ke arah sana. Kemudian balik lagi berarti 2 poinnya dihitungnya. Nah, selanjutnya diharapkan yang pertama pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi permainan ini melibatkan seluruh siswa. Guru hanya perwakilan, hanya mengkondisikan guru biasanya. Biarkan anak yang berimajinasi, beraktivitas. Yang jadi wasitnya, yang jadi papan skornya, bisa yang menuliskan skema pertandingannya, bisa murid. Nanti guru mengarahkan di mana letak kesalahannya si murid. Nah, diharapkan si murid ini bisa bersaing dengan murid-murid yang lainnya. Kemudian eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik atau terkait pertandingan. Pasti sebelum pertandingan si anak mencari tahu di media sosial. Bagaimana nih bermain gobak sodor? Bagaimana taktiknya supaya kita bisa bermain dengan bagus, bermain dengan cantik supaya bisa mengalahkan lawan-lawan kita. Pertandingannya kan 4 tim diikutinya. Nah, pertandingannya ini tidak terikat dengan tidak kaku lah. Pertandingan tetap diberi waktu 15 menit. Selama 15 menit si anak bisa memperoleh nilai atau poin berapa. Kemudian di sini ada project atau proyeknya apa, yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, si anak ini jadi merancang strategi. Strategi itu disebut produk jadi berarti ya. Yang selanjutnya kemudian struktur program dan kemitraan. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional gobak sodor. Diharapkan si anak bisa membuat atau menjadi upaya mendalami dan menghayati materi pelajaran. Tentunya gobak sodor ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Yang tadi sudah disebutkan, tentunya kerjasama, kekompakan, ya, terus daya ingatnya supaya bisa bermain dengan bagus. Kemudian murid yang terlibat yaitu kelas 3 dan kelas 4, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawabnya yaitu Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Nah, yang terlibat itu perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan jenis kelamin. Jadi disamaratakan. Soalnya permainannya tidak membutuhkan fisik yang terlalu kuat. Beda dengan sepak bola. Kan kalau sepak bola pasti fisik laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau di dalam gobak sodor permainannya sederhana. Hanya berjaga,
menjaga lawan supaya tidak lewat dengan garis kita, garis yang kita jaga. Nah, supaya si anak itu bisa kena oleh tangan kita. Kalau kena berarti gantian permainannya. Nah, jadi tidak membutuhkan fisik yang terlalu mencolok perbedaannya antara perempuan dan laki-laki. Kemudian penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah. Tentunya program SEM ini sudah disosialisasikan kepada Pak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya agar terselenggara dengan baik. Kemudian KPS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi. Komunitas kita yaitu namanya Bangun Jiwa Raga. Diharapkan komunitas kita ini bisa aktif sebagai wadah atau memfasilitasi siswa kita untuk berkreativitas. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, diharapkan wali kelas bisa mensosialisasikan kegiatan ini kepada siswanya di kelas masing-masing. Silakan nanti ibu wali kelasnya mengkondisikan siswanya, siapa yang jadi pemain, siapa yang jadi wasit. Nanti bergantian kelas 3 jadi wasit. Nah, kalau kelas 3 jadi wasit berarti kelas 4-nya nanti bermain gobak sodor. Kalau kelas 4 jadi wasit, jadi panitia, berarti kelas 3-nya nanti jadi pemain. Ya, nanti kita dibagi-bagi jasa saja. Terus kalau nanti pas final bisa melibatkan keduanya dari kelas 3 dan kelas 4. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi hakim garisnya, hakim garis ada 4, supaya permainannya lebih adil, ya tidak ada kecurangan. Diharapkan si anak menumbuhkan sportivitas dalam bermain, tidak ada bullying ketika bermain, atau tidak, namun kata bahasa Indonesianya, kata bahasa Sundanya moyokan, poyok-poyok. Diharapkan nanti wali kelasnya mengkondisikan siswanya agar menjaga sportivitas, agar tidak terjadi bullying. Biasanya kalau bermain suka ada bullying pada anak-anak kita. Ada yang misalnya bullying terhadap anaknya atau bullying kepada orang tua si anak. Diharapkan nanti wali kelasnya bisa mengkondisikan. Yang selanjutnya yaitu kapasitas yang dimiliki. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, berarti kita di sekolah pasti memiliki kepala sekolah. Kalaupun tidak ada kepala sekolah, pasti kita dijabat atau PLT sementara oleh kepala sekolah. Kemudian di sini ada guru dan tenaga pendidikan. Gurunya kan banyak, jadi kita bisa berbagi tugas. Kemudian murid yang berjumlah 146 orang ini, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia serta wasit, ofisial, dan penonton. Nah, diharapkan wali kelas menyiapkan pesertanya sebagai panitia, sebagai ofisial, dan sebagai penonton agar permainannya meriah. Nanti kita ada piala. Pialanya piala bergilir. Kegiatan SEM ini dilakukan setiap tahun atau setiap pas jeda semester agar lebih seru. Yang selanjutnya, sekolah memiliki halaman dan lingkungan yang cukup luas sehingga bisa dibagi menjadi 2 lapangan gobak sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nah, sekolah ini memiliki halaman yang sangat luas, otomatis kita bisa memanfaatkannya sebagai lapangan gobak sodor. Bisa dibagi 2 lapangan gobak sodor agar mempersingkat waktu permainan. Ya, jadi bisa 2 permainan di sana, di sini bisa. Perempuan dulu, laki-laki bisa. Jadi. Kemudian sekolah juga memiliki jaringan internet yang sangat baik, yang cukup baik, di mana kegiatan SEM ini bisa kita publikasikan
di media sosial, baik itu berupa Facebook, TikTok, IG, atau YouTube. Nanti si anak bisa mengkondisikan untuk sebagai sebagai wartawan lah, ya, sebagai wartawan atau kameramen untuk mengabadikan kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Selanjutnya, rencana evaluasi. Tentunya pertandingan ini pasti harus dievaluasi apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya berarti harus kita tingkatkan dan jaga. Kalau kekurangannya pasti kita perbaiki. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid. Nah, kita lihat dulu umpan balik dari murid atau masukan yang ada di murid. Biasanya murid suka memberikan masukan. Pak, bagaimana kalau nanti kita pertandingannya ini? Biasanya kan suka gitu. Apalagi kalau sama guru yang dekat, pasti langsung ngomong si anak. Tidak berani kalau bicara sama guru yang kurang dekat. Biasanya suka malu si anak. Tapi kalau si anak sudah dekat sama gurunya, biasanya sama wali kelas, biasanya suka langsung diutarakan tentang kegiatan-kegiatan yang tadi. Ya, kalau kegiatannya seru dan menantang si anak, Pak seru, ayo kita main lagi nanti. Nah, berarti kita pertahankan pertandingan SEM ini di pertandingan Gobak Sodor berarti ya. Kemudian yang selanjutnya, evaluasinya berupa kuesioner atau wawancara kepada siswa secara langsung di kelas masing-masing, biasanya oleh wali kelas. Bagaimana anak-anak tadi pertandingannya, seru atau tidak? Biasanya anak suka langsung menjawab, suka to the point. Bu, seru bu, tadi anjakalna cenah urang teh ieu teu non teu bisa cenah gitu tah. Jadi si anak itu penasaran, ingin bermain lagi. Kalau penasaran berarti kegiatan kita disebutnya sukses. Berarti kita tingkatkan lagi. Kekurangannya berarti tadi di anak. Anak berarti kurang paham, berarti kurang latihan. Nanti dilatih lagi sama wali kelasnya. Yang selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses kegiatan. Murid berupa video atau foto. Berupa video dan foto untuk diabadikan. Kenapa diabadikan? Agar si anak bisa melihat kembali atau flashback ke belakang. Si anak kan pasti sudah besar, sudah mengerti, pikirannya sudah terbuka. Nah, si anak itu pasti melihat kembali ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan di belakang. Ternyata kita sudah melakukan kegiatan ini. Ternyata kita sudah melakukan kegiatan itu. Ternyata menyenangkan. Nah, si anak itu kan otomatis timbul kesan-kesan yang positif yang mempengaruhi pertumbuhan anak di masa depannya. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Nah, nanti ada tim pencatat. Wali kelasnya mengkondisikan siswanya untuk membuat tim pencatat. Apa kelemahan tim? Apakah si tim sudah kerja sama dengan baik? Apakah tim saling menyalahkan? Biasanya kalau kalah suka saling menyalahkan. Nah, itu harus dijaga ya, Ibu. Kemudian untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKIJ. Si anak biasanya kalau kurang bugar itu akan cepat lelah ketika bermain, baik perempuan atau laki-laki, tidak ada perbedaan. Biasanya kalau kelelahan itu konsentrasinya biasanya buyar. Permainannya tidak fokus. Mereka bermain dengan kacau, biasanya suka kalah. Nah, itu kebugarannya berarti rendah. Nah, di sini pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, cuaca. Cuacanya bisa hujan, bisa panas. Kalau terlalu panas atau hujan, solusinya kegiatan dapat ditunda dan diganti di hari lain atau hari besoknya. Yang selanjutnya, kegiatan sekolah yang bentrok antara kelas. Solusinya yaitu memindahkan
jadwal pelajaran PJOK untuk kegiatan tersebut. Nanti jadwalnya dipindahkan untuk hari itu. PJOK-nya disatukan satu hari. Yang selanjutnya cedera. Tadi kan sudah dibahas di awal, cedera pasti ada tim P3K tadi dari siswa masing-masing dari kelasnya. Kemudian, nah ini bullying saat pelaksanaan. Solusinya yaitu memberikan penguatan dan pengarahan untuk bermain sportif. Sebelum pertandingan, wali kelasnya diharapkan memberikan pengarahan dulu kepada siswa-siswinya untuk tetap bermain sportif dan adil ketika di lapangan. Nah, ini waktu pertandingannya yaitu dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Kenapa? Agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Kalau pas jeda tengah semester bisa juga dilaksanakan. Tapi kalau mau tiap tahun berarti itu timeline-nya sesuai dengan jadwal pelajaran PJOK. Nah, terima kasih kepada semuanya. Mungkin itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan baik di lapangan atau di kelas masing-masing. Semoga pertandingan yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar, dengan dengan rencana yang sudah direncanakan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan pas nanti pelaksanaannya cuacanya mendukung, panas tidak, hujan tidak. Nah, biasanya itu cuaca yang sangat mendukung terhadap kegiatan olahraga yang dilakukan di luar kelas. Ya. Kemudian nanti untuk keperluan selanjutnya yaitu tentang lapangan atau peralatan-peralatan nanti disediakan oleh pihak sekolah. Nanti kita konsultasi kepada pihak sekolah, yaitu kepada kepala sekolah dan bendahara. Apabila harus ada yang dibeli, otomatis kita harus membeli tali sebagai lapangan gobak sodor. Kita bentuk lapangan gobak sodor dengan tali tambang agar talinya kuat saat terinjak tidak putus. Nah, itu garis-garisnya itu nanti kita buat. Kemudian untuk P3K nanti kita juga usahakan kepada kepala sekolah dan bendahara untuk menyediakan P3K berupa obat-obatan, biasanya obat panas dan obat obat luka, obat iritasi. Kemudian yang selanjutnya, si anak-anak diharapkan sebelum melakukan pertandingan ini diharapkan menjaga kondisinya, yaitu yang pertama tidak kecapean, tidak melakukan aktivitas yang berlebih. Sekarang aktivitasnya ini, kan besok aktivitasnya itu. Mudah-mudahan si anak nurut apa yang disampaikan oleh wali kelasnya. Ayo anak-anak, hari ini kita harus tidur lebih awal, jangan terlalu capek kegiatannya karena kita besok akan melakukan pertandingan cukup lama dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Untuk mempersingkat waktu, biasanya kegiatannya satu hari sudah beres. Pertandingan 15 menit, lumayan capek kalau gobak sodor. Kemudian di sini cuaca-cuaca, tantangan-tantangan pasti kita sudah menyediakan solusi-solusi terbaiknya. Ya, ibu-ibu diharapkan kepada anaknya untuk menjaga daya tahan tubuhnya, menjaga kesehatannya. Tadi kan di era Gen Z ini pasti anak-anak bermain gadget di rumahnya. Diharapkan si anak tidak bermain dulu gadget. Bermain boleh, tapi dibatasi dulu oleh si wali kelasnya. Diharapkan memberikan pengertian, pengarahan kepada siswa-siswinya. Boleh bermain gadget, tapi lihat-lihat pertandingan atau strategi-strategi permainan gobak sodor yang bagus bagaimana, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan tentang pertandingan ini. Barangkali dari ibu wali kelas atau dari anak-anak mau ada yang ditanyakan, boleh. Silakan ibu dan anak-anak kalau mau ditanyakan boleh. Ada?
Gobak Sodor ini peraturannya yaitu kalau sudah lewat garis berarti meskipun berdampingan itu tidak kena kalau Gobak Sodor. Kan beda kalau zaman dulu Gobak Sodornya belum ada peraturannya. Pas lewat dibenarkan deui atau dikenakan lagi, itu kenakan kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak. Kalau misalnya si anak menjaga di sini, ini mau lewat, kalau sudah lewat meskipun berdampingan, meskipun disentuh-sentuh itu tidak kena, soalnya sudah lewat garis. Kecuali kalau sudah lewat ke sana balik lagi ke sini baru dijaga lagi. Nah, belum bermain ya, belum bermain Gobak Sodor. Nanti kita permainan Gobak Sodor. Kelasnya kelas atas mau kelas bawah bebas, tidak ada batasan usia. Namun kemarin yang di pertandingan di Kabupaten Majalengka, Gobak Sodornya dari tingkat atas, yaitu kelas 6. Kelas 6 sudah mengerti, sudah paham tentang strategi permainan. Bermain yang bagus, bermain yang luas seperti apa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian mungkin ya. Terima kasih atas waktunya kepada anak-anak sekalian yang telah mewakili kelasnya agar disampaikan kepada teman-temannya di kelas. Ya, kita mau bermain Gobak Sodor. Nanti sebelum pertandingan pasti kita bermain dulu pemanasan. Ya, pemanasan di hari-hari sebelumnya. Bagaimana cara bermain Gobak Sodor agar nanti pas pulang sekolah bisa bermain dengan teman-temannya. Bagaimana Gobak Sodor yang baik. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.